Dalam kurun waktu 1 tahun, banyak prestasi yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Kediri. Informasi tentang hal apa saja yang sudah dikerjakan oleh pasangan Mas Dito dan Mbak Dewi, serta segenap jajarannya dalam liputan khusus Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Kediri 2023. Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana mengevaluasi kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri. Pihaknya meminta agar anggaran yang digunakan dapat berimplikasi langsung pada masyarakat. Dalam rapat itu, Bupati juga berharap tidak ada lagi ego sektoral di masing-masing SKPD. Mendorong keterbukaan informasi publik, Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana meminta keberanian kepala dinas untuk berani terbuka ketika dimintai akses informasi dari awak media. Mas Dito menegaskan pihaknya akan menyampaikan kritik dan saran dari wartawan kepada kepala dinas pemerintah Kabupaten Kediri. Pada prinsipnya, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mendorong keberanian kepala dinas untuk keterbukaan publik. Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana mengunjungi warga terdampak kerusuhan Ngadiluih. Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawabnya bersama Forkopimda. Selain itu, Mas Dito juga menyerahkan langsung bantuan berupa uang tunai dan bantuan sembako untuk kebutuhan selama 1 bulan. Jembatan sepanjang 47 meter dengan lebar 7 meter tersebut sudah dapat dilintasi warga sejak sebelum tahun baru. Dengan telah diresmikannya jembatan Ngadi tersebut, merupakan kado manis dari Mas Dito di awal tahun 2023 bagi masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya warga Kecamatan Mojo. Jembatan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik itu di masyarakat Kabupaten Kediri dan masyarakat Kabupaten Tulungagung, karena ini akses utama dari Kabupaten Kediri menuju Kabupaten Tulungagung. Bupati Kediri melakukan pembebasan pelebaran jembatan Jong Biru yang telah rampung, di mana pasalnya jembatan Jong Biru telah lama rusak, padahal jembatan ini yang menghubungkan antara kabupaten dan kota Kediri. Harapannya mulai bulan Mei besok ya Pak Irwan sudah dibangun, selesai 2024 bulan Juni kalau sesuai dengan timeline. Jadi setelah tadi jembatan Ngadi kita selesaikan, maka kita bersiap-siap tahun ini menyelesaikan, tentunya bekerja sama dengan PUPR Kementerian untuk menyelesaikan jembatan Jong Biru, karena ini penghubung antara kota dengan Kabupaten Kediri yang nantinya akan langsung sambung ke bandara. Di tahun 2023, Bupati Kediri telah menghadiri pelantikan KNPI dan Sarasehan
peningkatan peran pemuda dan OKP dalam meningkatkan semangat demokrasi kaum milenial untuk menyukseskan pemilu 2024. Persetujuan kalangan legislatif terhadap nama Pamenang sebagai sebutan ibu kota Kabupaten Kediri itu dilakukan dalam sidang paripurna di DPRD Kabupaten Kediri 13 Februari 2023. Pamenang sebagai nama ibu kota Kabupaten Kediri yang telah disetujui unsur pimpinan dan anggota DPRD dalam sidang paripurna itu akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Perubahan nama itu pun tidak akan merubah pada identitas administrasi kependudukan warga. Menteri Pertanian Syahrul Munir Yassin Limpo bersama Bupati Kediri melakukan penanaman kelapa kenjah klaster perkarangan di Desa Kanyoran, Kecamatan Semen. Penanaman kelapa kenjah di Kabupaten Kediri ini merupakan bagian program pengembangan 1 juta batang secara nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Program pengembangan kelapa kenjah yang telah dimulai pada 2022 lalu, Kabupaten Kediri mendapatkan target sebanyak 24.090 batang kelapa kenjah pada lahan seluas 219 hektar. Bupati Kediri pastikan perlindungan bagi panitia pengukuran bidang tanah melalui Kemapatas. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kediri tahun 2023 menyasar 103 desa. Mencegah munculnya hambatan dalam proses pengukuran bidang tanah, Bupati Hanindito Himawan Pramana memastikan perlindungan kepada panitia ukur di tingkat desa. Sebagai bagian dari program PTSL di Kabupaten Kediri, diadakan kegiatan pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas Kemapatas serentak yang berlokasi di Desa Ngetrap, Kecamatan Mojo. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menggelar acara Jalan Sehat Mas Bupati bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Kediri. Dengan mengenakan pakaian khas, pemerintah Kabupaten Kediri mengadakan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri, di mana pada momentum ini orang nomor 1 di Kabupaten Kediri juga menjelaskan terkait percepatan isu pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah menggelar acara penyerahan SK kenaikan pangkat periode 1 April 2023 secara langsung kepada 525 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul, Kediri.
Bertempat di RSUD SLG Kediri, Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama Bupati Kediri mengecek pelaksanaan operasi katarak. Bupati Kediri itu menyemangati para pasien yang menunggu giliran masuk ruang operasi. Adanya operasi katarak gratis tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap warga masyarakat agar dapat kembali melihat dengan normal. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana melantik 57 kepala desa periode 2023-2029 yang terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak 2022. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Pendopo Panjalu Jayati, Kabupaten Kediri. Bupati yang akrab disapa Mas Dito itu meminta para kades yang dilantik untuk segera membuat program unggulan desa untuk dapat direalisasikan. Mas Dito menekankan bahwa angka kemiskinan harus dapat diturunkan. Pemkab Kediri pun siap memberikan dukungan terhadap program prioritas desa yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri melaunching destinasi branding Kediri Berbudaya. Alasan lain pemilihan tagline ini menurut Bupati yang gemar mengendarai Vespa itu karena berbudaya diasosiasikan sebagai pemikiran dan akal budi masyarakat yang maju. Kedepan, dalam era perkembangan teknologi, masyarakat Kediri tetap menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi luhurnya budi pekerti. Berkah untuk kita semua, berkah untuk jenengan semua yang hadir, dan berkah untuk Kediri khususnya. Masyarakat Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Dahar Durian, yang mana kegiatan ini juga didukung pemerintah Kabupaten Kediri untuk mendongkrak Desa Medowo yang terkenal penghasil durian. Pemerintah Kabupaten Kediri mengadakan musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Kediri tahun 2024. Merespon 5 arahan Presiden pada RPJMN 2020 hingga 2024 pemerintah Kota Kediri mengambil tema pembangunan 2024, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, serta menetapkan 7 prioritas pembangunan tahun 2024. Bupati Kediri ikut serta dalam gelaran Parade 1000 Barong yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri. 1000 pembarong dari penjuru daerah memadati Simpang 5 Gumul untuk mengikuti parade. Sahitya Adhikara Budaya atau sinergi membangun dengan berbudaya, sinergi membangun Kediri dengan berbudaya.
Acara ini diadakan sebagai ajang untuk mengangkat serta memperkenalkan kesenian daerah yang ada di Kediri agar tidak punah. Pemkab Kediri menggelar Parade Cikar. Kegiatan yang diikuti 32 cikar dan dihias dengan beragam buah serta sayuran itu dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1219. Parade Cikar untuk kali ini adalah gelaran kedua, di mana Parade Cikar pertama dilaksanakan pada 2022 lalu, dan agenda itu dimaksudkan untuk melestarikan cikar, alat transportasi masa lalu. Orang nomor 1 di Kabupaten Kediri atau yang akrab disapa Mas Dito melaunching layanan berbasis elektronik berupa aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit milik Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana melakukan kunjungan ke pabrik sigaret Kretek Tangan PT Karyadi Pia Mardika yang berlokasi di Desa Pelem, Kecamatan Pare. Dalam kesempatan tersebut, Mas Dito memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan keluhan maupun aspirasinya kepada Mas Dito untuk kedepannya dapat dijadikan evaluasi agar lebih baik lagi. Pemerintah Kabupaten Kediri bersama pihak-pihak terkait telah menggelar agenda screening TB pada balita di lokus stunting wilayah Puskesmas Pujara, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Di mana pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mewakili Mas Dito melihat langsung proses screening dalam rangka menjaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kediri mengadakan kegiatan ngelencer ning pendopo halal bihalal bareng Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana, yang mana diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemkab Kediri, dan selama kegiatan berlangsung dengan tertib aman dan lancar. Bahwa kegiatan ini dibuka dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri ke-1444 Hijriah. Halal bihalal Forkopimda Kabupaten Kediri dengan seluruh elemen masyarakat Kediri. Selain itu juga dapat menumbuhkan kekeluargaan. Mas Dito, Bupati Kediri menginisiasi pagelaran wayang kulit selama 72 jam non-stop yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1219. Di mana kegiatan ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Kabupaten Kediri. Begegek ugek sadulita melae lae. Napa kirang cetha sing kula aturaken ngajeng. Niku nek namung sampean pandeng kemawon alas mamenang niku mboten badhe rampung. Sekabehing lakon niku mawa pitukon nggih Gus. Ampun, percaya mawon kalih kula. Mang maju Den.
Bupati Kediri menghadiri Grebek Syawal dan launching Desa Wisata Sidomulyo, Kecamatan Wates. Pasalnya pada kesempatan ini, Bupati muda berusia 30 tahun itu berharap besar Desa Wisata Sidomulyo dapat bertahan dan berkembang. Sebab desa yang memiliki 10 homestay ini berada di akses utama menuju Gunung Kelut. Bagi dipun milai, hitungan 1, 2, 3, bismillah. Pemerintah Kabupaten Kediri sukses menggelar Pineapple Festival di area res wisata Gunung Kelut, Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ribuan pengunjung pun antusias mengikuti Pineapple Festival dalam menyemarakan hari jadi ke-1912 Kabupaten Kediri. Prosesi arak-arakan tumpeng nanas terbilang unik. Tumpeng-tumpeng tersebut disusun sedemikian rupa, mulai dari menyerupai buah nanas raksasa, miniatur Simpang 5 Kumul, hingga kambing etawa yang sangat menyedot antusias masyarakat. Bupati Kediri bersama wakilnya menghadiri sosialisasi proyek strategis nasional pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah dan memperlancar pembangunan jalan tol sebagai penunjang bandar udara Kabupaten Kediri. Hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan pertumbuhan di daerah. Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana menghadiri manasik haji awal di Convention Hall Simpang 5 Kumul. Tahun ini jamaah juga didominasi oleh kaum lansia, sehingga Mas Dito memastikan dan berpesan untuk adanya perhatian khusus bagi para lansia yang menunaikan ibadah haji. Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kediri mengadakan wisuda Sekolah Orang Tua Hebat dan Sekolah Lansia Tangguh di Balai Desa Ngampel, Kecamatan Papar. Adapun SOTH dan Selantang tahun ajaran 2022-2023 adalah angkatan pertama di Bumi Panjalu. Menurut Mbak Cica, pembelajaran SOTH bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pola asuh anaknya, sehingga putra-putri Kabupaten Kediri kelak bisa menjadi lebih baik lagi. Sedangkan melalui program Selantang kedepannya setelah pembelajaran ini, Mbak Cica berharap para lansia tetap berperan aktif berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, selalu berpikiran positif agar selalu sehat, mandiri, dan lebih bahagia. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketenagakerjaan membuka pintu masuk bagi calon pencari kerja dengan menggelar kegiatan job fair di Convention Hall Simpang 5 Kumul, Kediri. Langkah ini merupakan suatu upaya dari pemerintah Kabupaten Kediri untuk menurunkan angka pengangguran, yang mana di lokasi sudah tersedia banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja. Jadi, seluruh peserta job fair dapat melamar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana menggelar groundbreaking pembangunan stadion yang ditandai dengan pemancangan di area proyek. Bupati Haninito Himawan Pramana mengecek langsung progres pemadatan untuk persiapan realisasi fisik agar semua pembangunan dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.
Dan kami persilakan Mas Bupati Kediri, Kopimda Kabupaten Kediri, juga tentunya Direktur PTPP Urban untuk bisa langsung meninjau lokasi groundbreaking di sore hari ini. Harapannya tentunya stadion yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kediri ini bisa tepat waktu dan tepat mutu. Yang mana selesai di bulan Desember ini tidak secara menyeluruh selesainya. Karena membangun stadion itu bukan persoalan 1 tahun selesai, tidak mungkin. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tapi pada prinsipnya kami dari pemerintah dan juga dengan PP Urban berkomitmen penuh untuk memberikan fasilitas olahraga yang mana sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Kabupaten Kediri, bahwa Kabupaten Kediri bisa memiliki stadion yang nantinya bisa menjadi tumpuan atau epicentrum baru di bagian barat sungai. Bupati menegaskan stadion akan dibangun sesuai standar FIFA. Tak hanya bangunan utama, pihaknya juga akan melengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Kabupaten Kediri tercatat menjadi salah satu produsen lele terbesar di Jawa Timur. Maka dari itu, di tahun 2023 ini, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mendampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendatangi sentra budidaya Republik Lele di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare. Mana di pelosok Klaten itu ada satu desa itu semuanya pengrajin membuat UMKM rengginang. Tadi sudah dicoba, pertama sudah memiliki badan hukum berbentuk koperasi dan ini akan kita jadikan desa devisa. Nah ini memang diinisiasi oleh Ibu Gubernur. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana didampingi Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Kediri, Eryani Anissa Hanindito, mengukuhkan siswa-siswi SMA Dharma Wanita 1 Pare, Boarding School Angkatan 2023-2024. Bupati Kediri atau yang akrab disapa Mas Dito menyerahkan penghargaan dan SK P3K Tenaga Guru dan Teknis Formasi tahun 2022 di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri. Kelangkaan LPG sempat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menangani hal tersebut, Bupati Kediri melakukan sidak dan cek agen pangkalan LPG di wilayah Kediri untuk memastikan stok LPG bagi masyarakat aman. Bulan Agustus merupakan bulan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka memeriahkan peringatan tersebut, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengadakan lomba antar OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kediri yang berlangsung meriah. Bagian dari kita menyemarakan hari kemerdekaan kita yang ke-78 dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk kita ini tidak sedang merangkak, tidak sedang berjalan, tidak sedang berlari, tapi kita sedang lari maraton atau estafet. Jadi keberlanjutan ini juga perlu kita jaga, yang mana hari ini pemerintah kabupaten sudah on the right track. Harapannya dengan berjalannya tahun-tahun ke depan kita bisa lebih baik lagi. Yang paling penting sebenarnya hari ini adalah bagaimana meningkatkan kekompakan, guyup, rukun, seduluran, saklawase antar OPD.
Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menyerahkan secara langsung sertifikat PTSL kepada warga Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendukung karya anak daerah sebagaimana pada Pare Culture Heritage Carnival, persembahan anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna Kelurahan Pare, Kecamatan Pare yang mengusung tema Wonderful of Mojokuto. Hanindito Himawan Pramana selaku Bupati Kediri terus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, seperti seminar inspirasi wirausaha muda untuk melakukan inovasi bagi para UMKM yang ada di Kabupaten Kediri, agar para pelaku UMKM dapat lebih maju lagi. Tadi saya sampaikan beberapa hal bahwa yang pertama kelemahan-kelemahan di sektor UMKM kita, dan yang kedua apa saja yang bisa memperkuat UMKM kita untuk menyambut adanya bandara nanti. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dilakukan oleh seluruh OPD pada lingkup Pemkab Kediri dengan mengenakan pakaian khas Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Inovasi dan Teknologi Pertanian 2023 di PPP Pelemahan Kabupaten Kediri. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi, mengajak seluruh petani untuk dapat melakukan inovasi terkait dengan pengembangan pertanian agar dapat lebih meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pemerintah Kabupaten Kediri memperingati Hari Koperasi ke-76 di area wisata Sendang Tirto Kamandanu, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dengan adanya acara koperasi ini, harapannya dapat meningkatkan literasi perkoperasian pada generasi muda agar tertarik untuk berkoperasi. Terima kunjungan Kepala BKKBN Republik Indonesia, Mas Dito memasukkan penanganan stunting pada indikator kerja camat untuk program yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Kediri selalu memantau perkembangan pembangunan Bandara Kediri, di mana di tengah pembangunan, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana bersama Menpora melakukan tinjauan langsung untuk melakukan monitoring pembangunan bandara. Tadi kunjungan ke bandara pertama memastikan progres bandara seperti apa. Dan memang kondisi bandara per hari ini progresnya sangat luar biasa sekali. Saya terakhir ke bandara hari Senin dan ini baru mengunjungi lagi di hari Jumat, tapi progresnya cukup signifikan dan tentunya ini diimbangi juga dengan stadion. Maka saya pastikan bahwa dalam project timeline itu tidak boleh terjadi deviasi atau project itu minus. Tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar pelepasan kontingen Kabupaten Kediri ke Porprov Jawa Timur ke-8 di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kediri secara resmi melepas seluruh kontingen yang berlangsung di Simpang 5 Gumul.
Pecinta koi mengadakan event nasional Koi Show 2023 di Convention Hall Simpang 5 Gumul. Ajang ini merupakan event nasional yang bertajuk 10 tahun Kediri Koi Show 2023 Piala Bergulir Bupati Kediri. Penyusunan program kerja Koarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Kediri gelar rapat pleno. Rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Koarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Kediri Eryani Anissa. Kontingen sepak bola Kabupaten Kediri mencetak sejarah baru di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-8 dengan menerobos hingga babak final. Torehan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana saat pertandingan semifinal di Stadion Delta Sidoarjo sebagai bentuk support terhadap keolahragaan yang ada di Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana menyiapkan hibah lahan untuk pembangunan Balai Pengawasan Obat dan Makanan POM di Kabupaten Kediri. Pemberian hibah tersebut menyusul meningkatnya status loka menjadi Balai POM yang diresmikan oleh Kepala BPOM. Dengan adanya Balai POM di Kabupaten Kediri tersebut diharapkan mampu menunjang izin edar dan pengawasan terhadap obat serta makanan bagi UMKM. Guna mengatasi pernikahan usia muda, maka pemerintah Kabupaten Kediri melalui DP2KB P3A Kabupaten Kediri menggelar kegiatan pengukuhan duta genre tiap kecamatan di Kabupaten Kediri untuk menekan angka stunting dan launching gebrak. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pengelolaan Uang dan Aset Daerah BPKAD bekerjasama dengan Bank Jatim Pusat menyelenggarakan kegiatan launching kartu kredit pemerintah daerah KKPD tahun 2023 di Convention Hall Simpang 5 Gumul. Kartu kredit pemerintah daerah ini tujuannya yaitu untuk SPJ dan berkesinambungan dengan semangat Pemkab untuk melakukan transaksi non-tunai. Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Provinsi Jawa Timur di lapangan belakang kantor Pemkab Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan Desa Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan meresmikan pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 3.733 pekerja rentan di Kabupaten Kediri. Acara tersebut digelar di Convention Hall Simpang 5 Gumul karena BPJS Ketenagakerjaan sangat berguna ke depannya. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren bersama ratusan siswa dan guru madrasah di Kabupaten Kediri mengikuti apel peringatan Hari Santri Nasional. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri M. Solikin mewakili Bupati Kediri menjadi pembina pada Apel Akbar Hari Santri Nasional 2023 yang digelar di Stadion Canda Birawa, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
Pasar yang wacananya akan terdampak pembangunan tol Kediri, maka Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana berkunjung ke Pasar Buah Banyakan tersebut. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana tersebut juga memborong mangga podang dari seorang petani yang menjual hasil panennya. Hari ini kita tes apakah memastikan yang pertama teman-teman petani itu tidak melakukan boosting atau booster terhadap tanamannya. Jadi tadi ada yang kita cek, alhamdulillah ternyata dari pohon langsung, matang pohon bahasanya MP tadi saya juga baru tahu, masak pohon. Terus yang kedua memang Pasar Buah ini terkena dampak dari pembangunan jalan tol, jadi kita sedang pikirkan apakah opsi pertama atau opsi kedua. Opsi pertama dan keduanya masih kita rahasiakan sampai kita nanti putuskan, baru kita umumkan. Peletakan batu pertama pembangunan jembatan Cong Biru dilakukan oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana bersama Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur Rahman Taufik. Jembatan Cong Biru yang baru dibangun menggunakan kerangka baja dengan panjang 133 meter dan lebar 9 meter. Bulan Mei tahun depan, jembatan Cong Biru atau jembatan yang menghubungkan antara kota dengan Kabupaten Kediri dan tentunya akan menjadi akses utama menuju bandara sebelum jalan-jalan yang memang sudah dipersiapkan. Saya rasa ini akan mempermudah bagi warga baik kota maupun kabupaten. Kabupaten Kediri menyelenggarakan event pacuan kuda bertajuk Piala Bupati Kediri di lapangan Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Apel akbar peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 digelar di lapangan Canda Birawa Pare. Dalam amanatnya, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, menyampaikan Bupati mengajak seluruh guru di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan layanan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Asosiasi Pengusaha Catfish Kediri dan Republik Lele berhasil memecahkan rekor penyajian sate lele terbanyak dengan jumlah 25.323 tusuk. Kegiatan penyajian sate lele terbanyak yang dicatat di Museum Rekor Dunia Indonesia ini diadakan di lapangan Tulungrejo, Kecamatan Pare, yang dihadiri langsung oleh orang nomor 1 Kabupaten Kediri, Mas Bu.
Pada tahun 2023 ini, Mas Dito rencanakan pengembangan fasilitas olahraga di Stadion Gelora Daha Jayati, di mana nantinya stadion ini dapat sangat berguna untuk para atlet-atlet Kabupaten Kediri untuk meningkatkan potensinya dan membawa nama harum Kabupaten Kediri. Fasilitas ini stadion, maka saya mulai memikirkan dan memang sudah saya pikirkan dari awal untuk site development atau daerah sekitar stadion itu tidak hanya diperuntukkan untuk beberapa cabur. Syukur-syukur bisa mencukupi cabur yang ada. Apakah saya katakan saya bisa memenuhi seluruh cabur yang ada dalam waktu dekat? Tidak mungkin. Saya perlu waktu, mungkin 1-2 tahun ke depan kita akan cukupi untuk keperluan cabur-cabur. Kediri Fashion Batik Festival 2023 menjadi event pertama yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten Kediri, mengangkat tema Padma Anindya Kediri, yang menggambarkan keindahan atau kemegahan teratai yang berasal dari Kediri, di mana Bupati Kediri memperkenalkan batik khas Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan acara Pasar Kangen Mangga Podang di lapangan Kalibelo, Kecamatan Tarokan untuk mengangkat UMKM setempat dalam meningkatkan inovasi memunculkan menu olahan mangga. Inilah progres pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati yang digadang-gadang akan menjadi stadion bertaraf internasional yang dinantikan warga Kabupaten Kediri. Ini sudah mencapai 58%, ada beberapa catatan, kemarin mitra sudah saya kumpulkan, saya tegas kepada mitra dan KMK, satu, tidak ada permintaan sepeser pun dari pemerintah daerah. Ya, dalam setiap proyek pemerintah Kabupaten Kediri Rp1 pun kita tidak menikmati. Maka kualitas dan ketepatan waktu menjadi kata kunci bagi mitra. Kalau tidak bisa terpenuhi, ya silahkan nanti konsekuensinya ditanggung bagi mitra.
Wakil Bupati Kediri bersama Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Kediri dan juga perwakilan para veteran menghadiri kegiatan upacara ziarah dan tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023 yang diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan Candabirawa Pare. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana membuka acara Lomba Burung Berkicau Piala Kerajaan Kediri 3 bertempat di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Dengan diselenggarakannya acara ini bisa turut serta melestarikan satwa burung di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menginisiasi acara Kick-Off Meeting Command Center yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, bertempat di Ruang Teko Wangi, Grand Surya, Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri berpartisipasi dalam gelaran apel siaga dan deklarasi pemilu berintegritas, aman, dan damai dengan jargon "Mari Jaga Pemilu Kita" di kawasan Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aman, dan damai bersama stakeholder di Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin mewakili Bupati Kediri sekaligus bertindak sebagai pembina apel siaga gelar peralatan penanggulangan bencana Kabupaten Kediri tahun 2023 yang berlangsung di Desa Doko, Kecamatan Ngasem. Pelaksanaan apel ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melakukan sinergi dan konsolidasi dalam penanggulangan bencana. Pemkab Kediri bersama Korpri mengadakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-52 bertemakan Korprikan Indonesia, dilaksanakan di halaman pemerintah Kabupaten Kediri. Upacara dihadiri oleh Forkopimda dan peserta upacara merupakan ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan resepsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-24. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-24 ini adalah peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Diharapkan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri selalu memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan mampu menjaga citra baik di tengah masyarakat. Progres pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri sudah capai 97,4%, sehingga pemerintah Kabupaten Kediri tinggal mempersiapkan perlengkapan fasilitas pendukung lainnya. Hadirnya Bandara Internasional Doho Kediri tentu sangat menguntungkan bagi masyarakat kota dan Kabupaten Kediri, kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulung Agung maupun Kabupaten Trenggalek. Seperti itulah kilas balik 1 tahun dari prestasi yang ditorehkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri.